Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai Python programming. Jadi kenapa kita belajar Python programming? Padahal kan sebenarnya di dunia ini ada banyak banget programming language. Salah satunya itu Python. Python ini adalah bahasa programming yang paling simple dan juga eh, paling canggih, maksudnya paling high level dan juga paling sering dipakai di konteks dunia programming pada saat ini. Kalau kalian misalkan ngerjain back end, misalnya ngerjain web development, ataupun di data science, ataupun untuk dalam hal AI dan machine learning, kalian akan pakai Python programming. Nah, untuk pertemuan hari ini, aku bakal ngajarin kalian dengan menggunakan Visual Studio Code. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa pakai, aku share dulu di screen aku ini. Nah, di sini kalian bisa lihat Programming One di sini. Itu tuh bakal jadi topik pembahasan kita pada hari ini. Jadi aku taruh di situ untuk eh, teorinya. Nanti kalian bisa baca di situ. Wait. Hmm, ya, ini dia. Jadi sebelum kita mulai, aku sendiri kalian bisa pakai Python compiler. Kalian search aja di online ada banyak banget. Salah satunya nih Programmist, kalian bisa pakai ini untuk nge-compile uh, file-file Python kalian, terus run. Misalnya kayak aku nih print. Sebenarnya aku udah pernah ngajarin materi ini sebelumnya di workshop komputer. Waktu itu ada beberapa yang ikut juga. Ada Arlita sama Nadine kalau nggak salah. Jadi ini materi pengulangan, tapi kita bakal ngejelasin lagi lebih dalam lagi di Python programming ini. Jadi untuk hari ini kita akan belajar basic-basicnya dulu. Nanti kita akan belajar sesuai handbook. Di hari-hari berikutnya kita akan belajar functions, input, output, list, and tuples. Terus hari terakhir kita belajar file exception, modules, dan object-oriented programming. Untuk hari ini kita akan belajar tentang variable, data type, condition, dan juga loops. Oke, jadi untuk pertama-tama kita akan belajar tentang basicnya dulu. Jadi nggak seperti bahasa yang lain, seperti yang aku jelasin tadi. Jadi Python ini nggak pakai yang namanya tanda kurung kerawang. Jadi gimana cara kita menentukan scope dari sebuah program? Jadi scope-nya itu bisa kita tentukan dengan menggunakan indentation atau spasi. Kalau di laptop adik-adik biasanya bisa pakai tab. Aku contohkan aja di compiler kita ini ya. Misalkan aku mau nulis if, eh, misalkan aku punya variabel hello equals one. Terus aku punya if hello. Nah, dia otomatis memberikan indensasi kepada saya satu tab, kurang lebih satu tab. Nah, ini tuh buat apa? Jadi kalau kita buat spasi, artinya program ini termasuk ke dalam lingkupnya si if. Tapi kalau dia berada di luar dari indentation ini, artinya program ini berada di luar lingkup atau scope-nya si if. Jadi ketika kita kasih tab seperti ini, artinya program berikutnya ini akan dijalankan kalau if-nya ini terpenuhi. Jadi if hello misalkan print hi. Nah, dia akan ngeprint hello dan hi. Oke, beri sekian tentang basic syntax Python. Jadi basic syntax Python ini kita menggunakan dalam kurung untuk memanggil sebuah function. Jadi print ini kan termasuk sebuah function di dalam Python. Nanti kalian bakal belajar beberapa programming language juga sama di materi yang lain. Nanti kita bakal belajar algorithm dan juga data structure. Nanti di situ kita akan belajar C++. Sebenarnya kurang lebih hampir sama. Jadi semua programming language itu sebenarnya basicnya itu hampir sama, hanya sinteksnya aja yang beda. Jadi kayak mereka semua punya variabel, data type, percabangan, dan juga loops. Jadi kalau ada dia belajar programming language apapun, sebenarnya kalau kalian udah belajar satu programming language, untuk switch ke programming language berikutnya itu bakal lebih gampang karena sebenarnya hanya sedikit hal-hal yang berbeda dari setiap programming language. Oke, jadi aturan dasarnya ada bisa baca di sini. Setiap perintah itu eksekusinya dari atas ke bawah, kayak semua programming language. Jadi komputer itu membaca sebuah program itu mulai dari atas sampai ke bawah. Dan indentation ini biasanya 4 spasi atau satu tab untuk sebuah blok code. Dan Python ini sifatnya case sensitive. Jadi kalau ada bisa misalnya nih typo, misalkan let's say aku punya
typo jadi H besar nih. Nah, di sini akan terjadi error. Karena di sini Python itu tidak mengenali yang namanya eh, hello dengan H besar. Karena yang dia tahu hanya hello dengan H kecil. Jadi, Python ini adalah language yang case sensitive. Kemudian kita lanjut materi berikutnya. Kita akan belajar tentang input dan output. Jadi input itu seperti yang sudah saya jelaskan semalam, input itu artinya user itu memberikan sebuah data kepada programnya. Sedangkan output, eh, yu- program itu menampilkan data kepada user. Jadi kita user yang diberikan data tersebut. Nah, untuk menampilkan sebuah data, di Python itu kita menggunakan fungsi print. Nah, fungsi print ini menampilkan data ke layar. Sebenarnya ada banyak banget fungsi-fungsi lainnya yang menampilkan menampilkan sesuatu ke layar, tapi yang paling umum kita gunakan itu adalah print. Misalkan kita bisa apa namanya? Misalkan kita copy kode ini. Apa yang terjadi? Nah, kita bisa ngeprint. Yang akan ke print adalah, sorry, ini tadi masih error. Nah, akan terprint Halo Python 10 dan 8. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya, input. Input ini, Python itu akan menerima input dari user. Yaitu misalnya saya ngasih input kepada Python-nya. Misalkan gini. Jadi untuk meminta input dari user, kita menggunakan fungsi input. Nah, apa yang terjadi jika kita menjalankan program ini? Nah, nama input masukkan nama. Nah, di sini program Python-nya nggak akan selesai sampai kita memasukkan inputnya. Jadi dia nggak akan bisa melanjutkan prosesnya ketika kita belum memberikan input kepada Python tersebut. Jadi aku kasih dulu Michael misalnya. Kemudian dia bakal ngeprint ke aku, ngeprint balik, ngasih output, halo Michael, kurang lebih gitu. Nah, sekarang kita masuk ke variabel. Nah, di sini aku kan ada pakai nama, hello, ini semua termasuk ke dalam variabel. Nah, apa itu variabel? Oh wait, kita sebelum masuk ke variabel, kita harus tahu dulu nih, input itu menghasilkan data type yang sifatnya string. Jadi adik-adik misalnya, kalau kalian minta masukkan umur, terus kalian punya inputnya, kalian masukkan ke dalam komputer, itu tuh nggak dianggap sebagai string. Sorry, nggak dianggap sebagai angka, tapi masih dianggap sebagai eh, huruf atau string. Jadi untuk adik-adik supaya dia bisa berubah menjadi sebuah data yang lain, kita harus lakukan typecasting. Apa itu typecasting? Typecasting itu adalah mengubah tipe data dari suatu input. Aku misalin di sini, kita punya umur, jadi user itu minta masukkan umur ke dalam program kita. Nah, kita lakukan function integer sebelum input. Artinya apa? Setelah user memasukkan input, program ini akan mengubah data type string tadi menjadi data type integer. Jadi kurang lebih gitu. Sama juga dengan ini. Float. Float input artinya setelah user memasukkan tinggi badan, nanti programnya akan mengubah data type-nya menjadi float dari yang tadinya string. Kita coba jalankan programnya ya. Nah, oke, masukkan umur misalnya umur berapa ya? 20, terus tinggi, let's say segini. Oke, execution successful. Jadi di sini yang disimpan oleh user itu umur itu tipenya adalah integer dan tinggi itu tipenya adalah float. Gimana cara kita tahu? Kita tinggal print dulu type dari masing-masing variabel. Misalkan gini, print type umur. Jadi apa guna type ini? Type ini gunanya adalah untuk mengetahui tipe data dari variabel yang kita punya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, umur itu masuk ke dalam kelas integer. Kelas itu maksudnya adalah data type integer, dan tinggi itu masuk ke dalam data type float. Nah, kemudian berikutnya, ada pertanyaan sejauh ini? Kita udah sampai input dan output nih. Ada yang bingung atau misalnya kita lanjut? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ya. Aman Aku Bang. lanjut. Oke, baik. Kita lanjut ke variabel ya.
Nah, variabel ini adalah tempat untuk menyimpan data dalam program, seperti yang aku tulis itu. Jadi, variabel ini sama aja kayak dia nge-store nilai dari suatu data. Jadi, kalau kita nggak punya variabel, kita nggak bisa nyimpan datanya. Misalnya, kita print 5 tambah 3. Tapi komputer itu nggak akan ingat 5 tambah 3 itu selanjutnya. Dia akan lupa. Jadi, gimana supaya dia ingat? Kita harus masukkan dia ke dalam variabel. Variabel ini yang bakal nge-store nilai tersebut. Nah, variabel ini juga punya aturan untuk menulis variabelnya. Jadi, yang pertama harus diawali huruf atau underscore. Kemudian, tidak boleh diawali oleh angka. Jadi, kalau misalnya kita punya nama variabel satu Michael, itu nggak boleh. Tapi harus Michael satu itu boleh. Jadi, harus huruf ataupun underscore. Kemudian, tidak boleh mengandung spasi. Jadi, kalau adik-adik mau, misalnya mau membuat sebuah variabel yang memiliki dua kata, kalian bisa sambungkan menggunakan snake case. Snake case itu apa? Snake case itu kayak gini. Snake case. Jadi untuk setiap spasi kita kasih underscore ataupun kalian bisa pakai camel case. Camel case itu kayak gini. Jadi untuk kata pertama kita pakai huruf kecil, kemudian kata kedua kita pakai huruf besar. Jadi bebas bebas di Python ini untuk hurufnya gak ada ketentuan apakah kalian harus pakai huruf besar atau huruf kecil, tapi apa namanya? eh, ini hal yang paling umum dilakukan oleh programmer. Biasanya menggunakan snake case ataupun camel case. Kurang lebih gitu. Kemudian kita lanjut berikutnya. Kita kasih lah namanya snake case satu terus camel case 2 ya. Biar tahu mereka. Oke, kita lanjut berikutnya. Contohnya di sini aku kasih contoh. Ada X sama dengan 10, nama sama dengan Andi, dan P sama dengan 3,14. Kemudian kita punya data type. Nah, tadi kan kita punya variabel nih. Variabel ini kan masing-masing punya tipe data yang berbeda-beda. Nah, apa aja tipe data primitif? Jadi tipe data itu ada yang primitif. Jadi primitif itu adalah tipe data yang paling sering digunakan di programming. Jadi tipe data yang paling awal. Apa aja itu? Ada integer, ada float, ada string, dan juga ada boolean. Jadi ada 4 tipe data yang paling sering dipakai di Python. Yang pertama integer. Integer ini adalah tipe data yang menggunakan bilangan bulat. Jadi misalkan ini umur sama dengan 18, jumlah sama dengan -5, seperti itu. Kemudian ada float. Float ini adalah tipe data yang menggunakan bilangan desimal. Jadi kita bisa pakai koma di situ, 85,5, 36,7. Kemudian kita punya string. String ini dapat berupa teks dan ditulis dengan tanda petik. Jadi string ini kayak kalimat ataupun kata, tapi menggunakan huruf-huruf. Jadi ketika kita memberikan tanda petik di dalam katanya, dia berubah menjadi sebuah string. Bukan variabel, bukan integer, ataupun bukan float. Jadi dia menjadi string. Kemudian ketentuan tanda petiknya itu kalau di Python bebas, petik 2 ataupun petik satu. Tapi nggak semua programming language itu bebas, sebebas Python. Jadi kalian harus lihat lagi di manual booknya ataupun di documentationnya apakah dia petik 2 atau petik satu tergantung programming language-nya. Nah, kemudian Boolean. Boolean ini kayak aku jelasin kemarin itu adalah ibaratkan kayak nol dan satu, true and false. Jadi Boolean itu cuma ada dua, true sama false. Kemudian untuk ngecek tipe data tadi aku udah jelasin, kita bisa pakai function type. Nah, function type ini digunakan untuk mengecek tipe data dari sebuah variabel. Kemudian kita punya materi berikutnya adalah condition atau percabangan. Nah, condition ini ibaratkan kayak kita mau ngambil keputusan nih dari beberapa, kita punya sebuah variabel, nilai variabel, terus kita mau tentukan apa yang kita lakukan kalau kita punya variabel tersebut. Nah, condition ini ada banyak banget tipenya. Cuman yang paling sering kita pakai adalah if statement, if else, dan if elif else. Jadi ini bentuk paling umumnya, kemudian ini bentuk paling sederhananya. Sebenarnya kita punya tipe yang lain, ada switch namanya. Cuman hari ini aku nggak bakal jelasin switch, aku jelasin if else dan if elif else saja karena ini condition yang lebih sering dipakai. Nah, jadi kita misalkan nih, kita untuk if statement, nah if statement, if itu kan artinya jika. Jadi program yang ada di dalam blok kode tersebut hanya akan terjadi kalau kondisi dari kondisi setelah if ini terpenuhi. Kurang lebih gitu. Jadi di sini kira-kira adik-adik bisa menjawab nggak kondisinya terpenuhi atau enggak?
kan nilainya 80, tapi kondisinya adalah nilai lebih dari sama dengan 75. Apa output dari program ini? Kurang lebih ada yang bisa jawab? Aku tunjuk satu orang kali ya. Mungkin Alfredo bisa jawab gak? Kira-kira program ini outputnya apa? Program yang A ini. Halo? Oh, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Jadi aku bakal jelasin, ini kan nilainya 80. Kalau kita seperti yang kita tahu, 80 itu kan lebih dari 75. Jadi otomatis kondisi ini pasti terpenuhi kan. Jadi kalau kita masukkan ke dalam program kita. Nah, wait, apa? Ini aku komen dulu semuanya. Kemudian kita jangan lupa indentation-nya. Ini error karena indentation error, kalian bisa lihat di sini. Jadi kita nggak boleh, jangan lupa untuk memberikan indentation. Jadi setelah if ini dia expect ada sebuah statement, itu kenapa dia bisa terjadi. Nah, jadi di sini seperti yang kita lihat, dia ngeprint lulus karena condition-nya terpenuhi. Kemudian untuk if else ini apa? Jadi if itu kan tadi kalau kondisinya nggak kalau terpenuhi. Nah, gimana kalau nggak terpenuhi? Kita kasih block else. Block else ini gunanya untuk ngasih program lain nih. Kalau kita misalnya nggak terjadi nih, misalnya nggak terpenuhi statementnya. Jadi kita harus kasih else. Else itu untuk menangani kasus di mana kondisi tersebut tidak terpenuhi. Kita lihat di sini. Oh wait, ada lagi. Kita jangan lupa indentation. Ini kesalahan paling umum ya kalau misalnya kalian nge-copy kode, jangan sampai lupa untuk eh, lihat indentationnya itu benar apa enggak. Nah, di sini kita bisa lihat, oke, yang lulus ini kita komen dulu. Nah, di sini kondisinya adalah dia tidak lulus. Karena pas kita cek, apakah 60 lebih dari 75? Karena enggak ya. Jadi karena nggak terpenuhi si if-nya, dia masuk ke block else. Jadi dia nggak lulus. Kemudian kita berikutnya kita masuk ke if, elif, else. Nah, gimana nih kalau kita punya beberapa condition? Jadi kita punya beberapa cabang. Kita nggak punya dua aja. Kita nggak punya yes or no. Kita punya yes, terus setengah yes, seperempat yes, seperdelapan yes. Nah, jadi gimana kita menangani hal tersebut? Nah, misalnya di sini kita punya kasus, misalnya kita mau tahu indeks nilai kita berapa dalam huruf. Nah, kita punya program namanya if, elif, else. Elif ini adalah untuk memberikan kondisi, jika kondisi if-nya nggak terpenuhi, dia akan ngecek di elif yang berikutnya. Elif ini kepanjangan dari else if. Jadi di programming language yang lain, biasanya itu ditulis sebagai else spasi if. Tapi di Python kita singkat jadi elif aja. Nah, kurang lebih gini. Oke, jangan lupa indentation-nya. Nah, kira-kira di sini nilainya yang keluar bakal jadi apa? Ada yang bisa jawab? Kira-kira hasil dari program ini nanti nilai dari si user itu nilainya bakal berapa? Apa yang bakal ke print di outputnya? B bang. Sorry, apa? C. Kenapa kira-kira C? B. B. Kenapa B? Karena nilainya lebih dari 80 bang. Betul. Jadi karena nilainya lebih dari 80. Jadi pertama dia ngecek dulu nih, 85 lebih dari 90 nggak? Oh, nggak terpenuhi nih. Jadi gagal kan? Dia masuk ke alif berikutnya. Apakah nilainya lebih dari 80? Oh iya, lebih dari 80 nih. Jadi dia langsung ngeprint B. Nah, berhasil. Jadi jawabannya benar. Kemudian berikutnya kita masuk ke operator perbandingan. Jadi operator perbandingan ini dipakai di mana? Operator perbandingan ini dipakai pas kita mau memasukkan statement yang ingin membandingkan sebuah nilai. Nah, misalkan kayak gini nih. Nilai lebih dari sama dengan 90. Di sini kan dia membandingkan antara nilai variabel nilai dengan integer 90. Jadi ada beberapa operator perbandingan yang bisa dipakai di condition, di loop, ataupun di
condition kayak di if else, if elif gitu. Jadi operator perbandingan ini dipakai di situ pas kita mau ngecek suatu nilai. Nah, jadi kita punya dua sama dengan. Apa bedanya dua sama dengan satu sama dengan kayak gini? Nah, kalau adik-adik punya satu sama dengan, ini tuh gunanya untuk nge-assign sebuah nilai. Maksudnya nge-assign itu gimana? Kita ngasih sebuah nilai, kita ngasih sebuah nilai ke variabel itu. Jadi di sini dia masukin eh, nilai 85 ke variabel nilai. Sementara kalau kita punya double sama dengan, itu gunanya bukan untuk nge-assign nilai, tapi untuk ngecek apakah nilai sama dengan 80 atau enggak. Sama halnya dengan tidak sama dengan, jadi kita punya tanda seru sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kita punya beberapa operator perbandingan. Jadi next time kalau adik mau ngecek suatu nilai, kita harus pakai double sama dengan. Misalkan umur sama dengan 20. Terus kayak eh, if umur sama dengan 21, sama dengan 20 lah ya. Print 2. Misalnya gitu ya. Nah, gini. Nah, dia bakal ngeprint sesuai yang aku minta karena di sini 20-nya ngecek, bukan untuk nge-assign. Tapi kalau kita kasih sama dengannya satu, nah di sini terjadi error. Ada invalid syntax karena dia langsung nebak apakah kita harusnya masukin sama dengan yang dua, bukan sama dengan yang satu. Gitu juga halnya kalau kita tambahin nih dua. Terjadi juga error karena di sini dia ngecek umur sama dengan 20. Di sini dia mau bandingin umur sama sama nggak dengan 20. Sementara kita kan belum punya umur, kita belum punya variabel umur. Jadi di sini yang kita lakukan harus nge-assign nilai. Jadi kita harus hapus sama dengannya jadi satu aja. Oke, kira-kira adik-adik ada pertanyaan untuk operator perbandingan dan juga loops sampai ke bawah? Aman, Kak. Mau nanya bang, Oh ya, silakan. yang barusan abang terangkan tadi kan, kalau misalkan sama-sama pakai sama dengan dua, itu error bang. Terus kalau sama-sama pakai sama dengan satu juga error. Karena harusnya kan yang if umur sama dengan itu baru sama dengannya dua. Terus Ya, kalau kita masukkan sama dengannya dua itu di umur sama dengan 20-nya kayak mana bang? di atas ini maksudnya. Iya bang, Terus sama dengan satu di sini. Nah, ini iya juga bang. bakal salah, bakal terjadi error juga. Jadi, kenapa bisa terjadi errornya? Yang pertama nih, dari atas ya kita baca ya. Umur sama dengan 20. Di sini kan dia membandingkan umur dengan 20. Sementara kan program ini pas programnya baca nih, umurnya kan belum ada dikasih tunjuk berapa tuh. Maksudnya dia belum ada nge-state berapa nilai dari variabel umur. Jadi di sini dia udah gagal karena sama dengan dua itu fungsinya untuk membandingkan. Kemudian gimana dengan yang ini? Salah juga. Karena di sini setelah if itu kita harus memberikan sebuah kondisi. Jadi di sini kita nggak boleh nge-assign nilai. Yang kita lakukan setelah if itu adalah ngecek sebuah kondisi. Jadi untuk ngecek sebuah kondisi, kita harus bisa pakai operator perbandingan, bisa pakai operator boolean kayak and, or, dan not. Jadi kita nggak bisa nge-assign nilai, sehingga di sini juga terjadi invalid syntax juga. Kurang lebih gitu. Penjelasannya udah membantu atau Makasih gimana? bang, Oke, baik. makasih bang. Ya, kita lanjut ya. Oke, berikutnya kita lanjut eh, ke operator logika. Nah, kayak aku jelasin kemarin, kita ada tiga nih, and, or, sama not. Jadi tiga operator logika ini bisa digunakan untuk em, menanyakan kondisi. Jadi misalnya umur sama dengan 20, terus aku punya apa lagi ya, tinggi sama dengan 170. Nah, dia bakal bilang tua kalau umur sama dengan 20 dan tingginya lebih dari 180. Nah, kira-kira di sini dia bakal ngeprint apa nih? Apa yang bakal keprint di sini? Karena aku punya umur 20, tinggi 170, tapi dia punya kondisinya adalah if umur sama dengan 20 and tinggi lebih dari 180. Kira-kira kondisinya terpenuhi nggak? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi di sini kondisinya nggak terpenuhi ya. Tidak, Karena di sini
dia kan menggunakan n. Jadi n itu terpenuhi kalau dua-dua kondisinya terpenuhi. Jadi di sini dia akan ngeprint tidak tua. Tapi gimana kalau aku ganti jadi or? Yang terjadi adalah dia bakal ngeprint tua karena or ini kita hanya perlu salah satu aja yang terpenuhi. Nah, di sini kita juga punya not. Jadi not ini misalnya kalau kita tambahin not, jadi if not umur sama dengan jadi kalau kondisi ini nggak terpenuhi sama sekali, not ini bakal bernilai benar kalau ini tuh bernilai salah. Tapi not ini akan bernilai salah kalau isinya bernilai benar. Jadi not ini kayak kebalikannya, negasinya. Di sini dia akan ngeprint tidak tua karena umur saya umurnya sama dengan 20 terpenuhi. Jadi statementnya bernilai benar. Tapi karena dia not, statementnya jadi bernilai salah. Sehingga if-nya tidak terpenuhi dan dia masuk ke block else. Jadi gitu ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke materi yang terakhir untuk hari ini, yaitu tentang loop. Loop atau perulangan. Nah, loop ini digunakan untuk menjalankan kode secara berulang-ulang. Nah, kita punya beberapa jenis loop. Yang paling sering kita gunakan adalah for dan while. Jadi for loop itu bedanya dengan while loop adalah kalau for loop kita tahu jumlah perulangan yang akan kita lakukan. Jadi misalnya kita lihat di sini, for I in range 5. Artinya range 5, jadi I ini akan diulangi sebanyak 5 kali. Jadi kita tahu nih range-nya dari berapa sampai berapa. Coba kita jalankan program ini ya. For I in range 5, aku jalankan. Nah, dia bakal ngeprint angka dari 0 sampai 4. Karena di sini, jadi di Python itu, range-nya itu kalau kita nggak tentukan titik awalnya berapa, kita cuma tentukan nilai akhir, yaitu 5, di sini dia bakal nganggap titik awalnya adalah 0. Jadi dia bakal mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ingat ya teman-teman, eh, Python programming language itu bakal menghitung segala sesuatu itu dimulai dari 0. Gitu juga nanti halnya dengan kita punya array, kita punya tuples, kita punya list, itu semua bakal dimulai dari elemen ke nol. Jadi elemen nol itu dianggap sebagai elemen pertama. Jadi bilangan pertama di programming Python itu adalah nol, bukan satu. Kemudian ada yang lain nih, kita kan punya nih. Kira-kira ada yang bisa nebak gak apa yang bakal dihasilkan sama program ini? For I in range 1 to 6. Apa yang bakal dia print? Sebenarnya aku udah tulis di situ. Nah, di sini, wait, aku jelasin lagi. Di sini dia kan range-nya 5. Tapi kenapa dia cuma ngeprint sampai 4? Jadi, teman-teman, range 5 itu artinya 5 itu adalah titik yang tidak ikut di print. Jadi titik akhir itu tidak ikut di print. Jadi sifatnya eksklusif. Jadi 5 ini nggak ikut di print ke dalam output. Hanya dari awal sampai satu digit sebelum terakhir. Gini juga, jadi 1 sampai 6 dia kasih nilai titik startnya nih, 1. Tapi titik akhirnya bukan di 6 tapi di 5. Jadi titik akhir dikurang 1. Jadi hasil dari ini adalah 1 sampai 5. Wait, biar kelihatan aku komen lagi. Hasilnya adalah 1 sampai 5. Nah, kalian bisa sambil coba-coba juga di laptop kalian. Wait, aku perlu kasih link ini nggak ya? Buat kalian pakai. Maybe aku kasih aja kali ya. Eh, Kalian bisa buka linknya nggak? Nah, itu dia. Itu untuk online compilernya. Tapi kalau misalnya kalian udah punya VS Code, kalian bisa pakai VS Code kayak aku nih. Aku punya VS Code. Aku bisa share ke kalian tampilannya ya. Jadi kurang lebih VS Code itu bentukannya kayak gini nih. Jadi kalau kalian mau ngode ngekode di VS Code, kalian tinggal buat new filenya, terus kayak tinggal pilih type filenya, Python. Jadi kalian nanti tinggal buat dulu nama filenya. Nah, kebetulan di sini aku belum punya untuk Python ya. Hmm, bikin aja kayak tes file gitu ya. Nah, ini aku rename dulu nih. Wait, kok nggak bisa rename ya?
Oke. By the way, aku dari tadi nge-share Visual Studio Code kan. Documents. Tuh. Ya, oke. Bentar ya. Nah, kalian bisa ngetik di sini. Cuman ini aku harus ubah dulu namanya jadi apa namanya? Bentar, aku belum ngubah namanya. Gimana ya? Users Michael. Oh, aku udah punya ini. Wait. Nah, di sini aku udah ngubah dari file aku jadi Python file. Jadi aku buka lagi, open file. Jadi kita buat dulu file baru. Kita punya testfile.py. Kita tinggal drag. Nah, di sini kita udah punya file Python. Apa ciri-cirinya kalau itu file Python? Kita bisa lihat logo Python di sini. Kayak logo ular gitu ya, ular dua biji. Nah, kita bisa ngetik lagi di sini. Nah, kebetulan VS Code aku udah terhubung dengan Copilot. Jadi misalnya kalau adik-adik ngetik sesuatu di sini, dia bisa bantu. Print hello world. Nah, untuk ngejalaninnya, kalian tinggal buka terminal, terus new terminal, terus kalian harus masuk ke directory folder kalian ini. Ini kan ada di C, users, Mycotapia test file. Jadi, aku udah di C, users, Mycotapia. Aku tinggal jalanin Python 3, terus nama fileku. Nah, kalau begitu. Wait, dia kenapa enggak? Oh, wait, aku save dulu ya. Terus di save. Nah, baru dia ke print tuh hello world-nya. Jadi kurang lebih gitu. Kalian bisa gunakan VS Code ataupun menggunakan Python compiler. Oke, kita balik lagi ke compiler ya. Biar aku pakai compiler supaya bisa lebih gampang switch antara satu tab dengan yang lain. Nah, kemudian nih, kita kan tadi udah bahas tentang for loop ya. Nah, sekarang kita masuk ke while loop. Sebentar ya, aku ambil charger dulu. Oke, sorry tadi ada jeda dikit. Jadi kita lanjut ke while. While ini bedanya dengan for loop. Tadi kan kalau for kita punya jumlah perulangan yang akan kita lakukan itu berapa. Kalau while loop kita nggak tahu kapan program kita berhenti. Kita hanya bisa ngasih sebuah kondisi. Jadi dia bakal berhenti setelah kondisi yang kita berikan itu terpenuhi. Jadi, ketika kondisi yang kita berikan itu tidak terpenuhi lagi. Jadi di sini I sama dengan satu, while I kurang dari sama dengan 5, di sini kita kasih kondisi. Jadi selama dia masih kurang dari sama dengan 5, programnya akan berjalan terus. Nah, kapan dia berhenti? Dia akan berhenti ketika I-nya lebih dari 5. Kita coba jalankan. Nah, di sini untuk while loop, kita harus ingat beberapa hal. Kalau tadi for loop, kita cuma perlu kasih range. Sementara kalau di while loop, kita harus kasih variabelnya itu startnya dari mana. Kemudian kita harus kasih apa namanya kondisinya kapan dia berhenti. Yang terakhir kita harus kasih increment. Jadi increment ini gunanya buat apa? Karena kalau kita nggak ngubah variabel i-nya ini, dia akan berjalan terus-menerus tak hingga. Karena kan i-nya nggak bertambah nih,
I-nya selalu 1. Dia bakal jalan terus. Nah, kapan dia bisa berhenti? Dia bisa berhenti kalau ada perubahan di dalam nilai I-nya. Sehingga di sini kita lihat I-nya bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1, sehingga nanti ujung-ujungnya dia akan menyentuh kondisi yang kita inginkan, yaitu I kurang dari sama dengan 5. I lebih dari 5, sorry. Nah, kita coba eh, masukkan program ini ke dalam compiler kita. Oke, kita masukkan. Di sini kalau kita lihat, ketika kita jalankan program ini, dia akan ngeprint dari 1 sampai 5. Karena kita punya starting point-nya adalah I sama dengan 1. Kemudian I ini akan, pertama-tama dia bukan nge-increment dulu, jadi alur kodenya harus dari atas ke bawah. Nah, apa yang terjadi kalau aku balikin I-nya, I plus 1-nya, sebelum dia ngeprint? Yang terjadi adalah I-nya akan start dari 2. Kenapa I-nya start dari 2? Karena dia bakal nge-plus 1 dulu, baru dia ngeprint I-nya. Jadi alur kerjanya adalah, dia pertama-tama I sama dengan 1 nih. Dia ngecek dulu nih, apakah I kurang dari sama dengan 5? Oh iya, I kurang dari sama dengan 5. Jadi dia masuk ke dalam blok kodenya. Jadi dia print 1, which is nilai si I-nya, terus dia plus sama dengan 1. Nah, sekarang I-nya, apa arti plus sama dengan 1? Artinya adalah, sekarang nilai I akan sama dengan, sekarang nilai I akan sama dengan I ditambahkan dengan 1. Jadi, sekarang I-nya jadi 2. Nah, gitu juga berikutnya I jadi 3, 4, dan 5. Dan nanti dia bakal berhenti setelah I-nya 6. Jadi pas dia I-nya 5, setelah dia ngeprint, sekarang I-nya 6. Nah, pas I-nya 6, kondisi ini sudah tidak terpenuhi lagi, maka loop-nya berakhir. Nah, di sini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, loop ini kenapa kita pakai loop? Kenapa kita nggak pakai print-print aja 1 sampai 5? Jadi loop ini mempermudah kita ya, supaya kita nggak usah melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Misalnya kita mau ngeprint angka secara berulang-ulang, ataupun kita mau ngeprint sebuah gambar, misalnya segitiga, kita bisa menggunakan looping untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Kemudian ada flow control. Nah, flow control ini ada dua jenis. Yang pertama ada break, yang kedua ada continue. Apa guna dari break dan continue ini? Bedanya adalah kalau break, kita menghentikan perulangannya secara keseluruhan. Jadi setelah break ini berhenti, programnya berhenti secara total. Sementara kalau continue, kita nggak menghentikan perulangannya, tapi kita cuma nge-skip. Kita nge-skip aja, kita lewatin aja perulangannya. Kita misalkan dengan program ini. Nah, ini aku komen lagi. Nah, di sini kan kita punya, wait, kita jangan lupa ininya ya. Oke, alur kerja dari program ini adalah, dia kan punya for I in range 10. Artinya dia bakal ngeprint bilangan dari 0 sampai 9. Harusnya kan gitu ya. Nah, tapi di sini kita punya kondisi if I sama dengan 5, dia break. Jadi ini ketika dia memenuhi kondisi break, dia akan keluar dari perulangan yang terdekat. Jadi ada perulangan terdekat. Gimana kalau ada perulangan di dalam perulangan? Dia akan berhenti dari perulangan yang terdekat. Jadi dia nggak berhenti dari perulangan yang ada di dalamnya lagi. Dia cuma berhenti dari perulangan terdekat. Perulangan terdekat kita adalah for I in range 10. Jadi dia cuma akan ngeprint dari 0 sampai 4. Karena pas 5, dia belum ngeprint nih. Dia udah ngebreak. Gimana kalau printnya kita letakin sebelum break? Nah, yang terjadi adalah dia ngeprint sampai 5. Karena pengecekan breaknya ini terjadi setelah kita ngeprint. Kurang lebih gitu. Jadi kita harus lebih teliti lagi kalau menulis menggunakan flow control. Gitu juga dengan continue. Continue kita melewati sebuah perulangan. Nah, di sini for I in range 5, artinya dia bakal ngeprint dari 0 sampai 4. Tapi di sini kita punya kondisi if I sama dengan 2, dia bakal continue. Arti continue apa? Dia bakal nge-skip semua program yang ada di bawah continue tersebut, dan dia akan lanjut ke iteration yang berikutnya, iteration atau loop yang berikutnya. Kalau kita lihat di sini misalnya, dia bakal nge-skip bilangan 2. Nah, di sini dia 0, 1, 3, 4. Kenapa dia nge-skip 2? Karena continue ini berada terletak sebelum dari print. Jadi karena pas I sama dengan 2 dia nge-continue, dia nge-skip semua program yang ada di bawahnya dan langsung lanjut ke I sama dengan 3. Nah, gimana kalau printnya kita taruh di sebelum continue?
Nah, yang terjadi adalah continue jadi nggak berguna ya teman-teman, karena di sini kita bisa lihat continue-nya itu berada setelah print. Jadi statementnya itu udah terjadi dulu, sehingga nggak ada statement yang mau di skip di bawah continue ini. Jadi peletakan statementnya juga harus tepat, harus teliti gitu. Nah, jadi kita udah menyelesaikan kurang lebih eh, sepertiga lah, sepertiga dari Python programming yang akan aku ajarkan. Kita ada dua lagi pertemuan untuk Python programming dan kita akan masuk ke contoh. Di sini kita punya sebuah contoh. Nah, di sini kita ada operation yang belum saya kenalin tadi. Kita punya persen. Nah, apa guna persen? Persen ini adalah untuk ngecek sisa bagi. Nah, kita punya sebuah contoh untuk menentukan bilangan genap atau ganjil. Kita punya beberapa operation di dalam Python. Kita punya operation penjumlahan kayak biasa, kita punya operation pengurangan, kita punya operation perkalian. Perkalian kita pakai star atau bintang. Kita punya operation pembagian. Nah, pembagian yang ini itu tuh pembagian biasa. Jadi hasilnya akan berbentuk float, tergantung variabel yang ada dimasukkan. Tapi kalau kita punya double ini, double slash, itu adalah integer division. Artinya adalah hasil baginya akan menjadi bilangan bulat. Misalkan kita ngeprint 5 dibagi 2. Ini kita komen dulu. Nah, di sini hasilnya adalah 2 karena dia bakal melakukan floor division atau dibagi pembulatan ke bawah. Jadi bilangan bulat terdekat yang ke bawah. Kurang lebih gitu. Nah, kemudian kita punya yang terakhir namanya adalah persen atau modulo. Modulo ini kalau ada dia pernah belajar, eh, kalau ada di kelas matematika saya nanti kita akan belajar modulo. Modulo ini adalah sisa bagi dari sebuah pembagian. Nah, kalau kita lihat di sini, kapan bisa angka itu dinyatakan genap? Angka itu bisa dinyatakan genap kalau dia habis dibagi dua. Apa arti habis dibagi dua? Habis dibagi dua adalah ketika dia dibagi dengan dua, sisa baginya adalah nol. Sehingga di sini kita punya kondisi angka persen 2, angka modulo 2 sama dengan nol. Sehingga dia dinyatakan bilangan genap, selebihnya kita katakan sebagai bilangan ganjil. Kita coba jalankan program ini ya. Pas kita jalan, kita masukin programnya 175. Nah, dia menghasilkan bilangan ganjil. Nah, jangan lupa kita harus lakukan typecasting. Kenapa typecasting? Karena ketika kita hilangkan integer ini, dia kan tadi dianggap masih sebagai string. Terjadi namanya type error. Karena type error ini adalah kondisi di mana tipe data yang kita masukkan itu tidak sesuai. Di sini kan angka persen 2. Nah, yang bisa menggunakan operator-operator ini adalah float ataupun integer, yaitu harus berbentuk angka. Sementara yang kita masukkan ini, walaupun dia bentuk angka, tapi pas dia diterima sama variabel angka, itu tuh masih dalam bentuk string. Jadi kita harus ubah dulu ke integer. Jadi kita harus ingat bahwa typecasting itu sangat penting, atau mengubah tipe data itu sangat penting. Kita harus selalu ubah tipe data kita sesuai yang kita butuhkan. Di sini kita butuh integer. Jadi kita harus ubah jadi integer. Kurang lebih gitu. Nah, di sini jadi pas kan 175. Jadinya bilangan ganjil. Nah, di sini aku ada buat beberapa latihan nih untuk kita coba bersama-sama, tapi mungkin aku nggak bakal coba kerjakan semuanya. Aku bakal kasih ke kalian juga beberapa untuk kalian coba, tapi kita coba kerjakan dari yang paling simple kali ya. Oh, ini tadi aku udah coba. Halo Michael, tadi kan kita udah coba ya. Kita eh, ini aja, buat program untuk meminta dua buah angka, lalu menampilkan hasil penjumlahannya. Oke, kita buat sini ya. Oke. Kenapa guna petik tiga ini? Petik tiga ini teman-teman biasanya kita pakai di documentation. Jadi kalau kita punya sebuah kode, kita kasih documentation kayak tiga yang tadi ini. Ini namanya docstring. Docstring ini gunanya apa? Oke, docstring nulisnya gini. Docstring ini gunanya untuk misalnya kalian punya penjelasan suatu kode, penjelasan suatu function, kalian harus buat dalam docstring supaya dia nggak dianggap sebagai kode, tapi sebagai penjelasan aja. Itu sama kayak comment. Comment di Python kita pakai
hashtag kayak gini. Kalau ada lihat dari tadi aku punya hashtag-hashtag, ini tuh dia jadi komen. Jadi program yang ada di dalam komen itu nggak akan dijalanin. Dia akan skip, dia nggak baca program itu. Dia cuma baca program yang nggak di komen ataupun nggak di docstring. Kalau kita di sini kita nggak punya kode apa-apa kan. Nah, coba kita kerjakan. Di sini dia bilang program yang meminta dua buah angka. Jadi apa yang kita harapkan? Kita mau user itu nge-input dua angka. Jadi kita harus punya angka satu. Kita kita punya input dari user, masukkan angka pertama. Nah, gini kan. Kemudian angka dua. Inputnya adalah masukkan angka kedua. Nah, kemudian kita tampilkan hasil penjumlahannya. Print angka satu plus angka 2. Nah, tapi di sini aku masih punya satu kesalahan. Kira-kira ada yang bisa nemuin nggak apa kesalahan dari programku ini? Apa yang salah? Masih Apa tipe yang string nggak? kurang? Masih Apa? tipe string nggak? Masih tipe string. Betul, masih dalam tipe Tuh. data string. Kita harus ubah dia ke dalam tipe data integer. Kayak aku jelasin tadi. Kalau dia masih dalam string, nanti dia hanya akan nge-concatenate. Dia cuman gabungin dua angka yang berbeda. Nah, misalnya kita punya angka 12, kita punya angka 11, hasilnya 23. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak lakukan, apa namanya, kita nggak lakukan ini, kita nggak lakukan typecasting. Kita punya angka pertama 12, 11, hasilnya adalah 1, 2, 1, 1. Nah, string itu juga bisa dilakukan penjumlahan, tapi penjumlahan di string ini hanya sekedar menyambungkan dua string yang berbeda jadi satu. Jadi dia kayak nyatuin aja. Jadi kalau kita punya 12 ditambahkan dengan 11, hasilnya jadi 1, 2, 1, 1, tapi dalam bentuk string. Berbeda dengan kalau kita lakukan typecasting kayak tadi. Jadi kita harus ingat menambahkan integer. Kemudian kita lanjut berikutnya. Wait. Kita punya program untuk menentukan apakah program yang mana menarik ya. Mungkin kita ambilin aja kali ya, lumayan menarik nih. Buat program yang menampilkan semua bilangan genap dari 1 sampai 50. Oke, jadi kita mau program yang menampilkan semua bilangan genap dari 1 sampai 50. Nah, kita harus pakai di sini looping pastinya kan. Kita nggak mungkin ngeprint satu-satu dong dari 1 sampai 50. Kita print 2, 4, 6 kan nggak mungkin. Jadi kita harus pakai for i in range. Kita mau dari 1 sampai 50. Artinya kita mau dia dari 1 sampai 51 ya kan. Supaya 50-nya ikut. Kemudian kita apakah langsung print? Tentu aja enggak kan. Kita langsung pakai if. Jadi kita cek dulu kondisinya. Apakah i tersebut habis dibagi 2. Jadi eh, i modulo 2 sama dengan 0. Kalau i modulo 2 sama dengan 0, kita tinggal print i tersebut. Nah, ini udah berhasil nih. Tapi ada cara lain nggak selain ini? Ada yang bisa nemukan cara lain nggak? Ada banyak cara untuk ini. Kita bisa pakai while. Kira-kira pakai while itu gimana? Kita tentuin dulu titik awalnya. I sama dengan 1. Kemudian kita kasih kondisinya. While i kurang dari sama dengan 50. Ya kan? Kita mau dari 1 sampai 50. Kemudian kalau i persen 2, i modulo 2 sama dengan 0. Jangan lupa sama dengannya harus 2. Kita print i. Tapi seperti yang aku bilang tadi, while ini kan nggak bisa nge-increment sendiri, nggak bisa tambahin sendiri. Kita harus tambahin 1. Jangan lupa. Supaya i-nya bertambah. Nah, di sini berhasil juga 2 sampai 50. Nah, ada cara lain. Ada lagi. Kita bisa pakai kebalikannya. Kita bisa nge-skip pas dia ganjil. Nge-skip pas dia ganjil. Jadi gimana maksudnya itu? Kita pakai continue. Jadi ada banyak banget cara untuk mengerjakan program ini. Yang paling penting adalah cara berpikir kita, alur berpikir kita sebelum menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di sini aku punya if
Jadi kalau kita buat seperti ini, artinya dia bakal ngecek bilangan ganjil aja. Jadi kalau apa namanya, I modulo 2 sama dengan 1, berarti kan dia ganjil ya. Dia nge-skip, continue. Nah, dia bakal nge-print I-nya. Jadi print I-nya bakal terjadi hanya jika kondisi ini tidak terpenuhi. Karena kalau kondisi ini terpenuhi, dia bakal nge-skip print I. Nah, kalau kita lihat di sini, dia berhasil nge-print 2 sampai 50. Jadi kurang lebih gitu. Ada banyak cara untuk mengerjakan program yang kelima ini. Kemudian yang keenam, buat program sederhana kasir yang menghitung total harga dari 3 barang. Nah, kita bisa menggunakan apa namanya? Kayak kita tanya, wait, kenapa gini ya? Oke, oke, langsung aja kali ya. Nah, ini kayak tadi juga sebenarnya, kurang lebih sama kayak angka 1, angka 2 ini. Kita copy aja ke sini. Nah, tapi kita langsung tinggal ganti aja angka dengan barang mungkin ya. Ini juga tinggal kita ganti jadi barang. Nah, terus dia tinggal, oh ada lagi, angka 3. Oh, nanti aku ganti jadi barang kali ya. Terus nanti dia tinggal ngeprint angka 1 plus angka 2 plus angka 3. Tapi karena ini masih dalam integer, kita bisa lakukan type casing-nya di sini. Jadi sangat fleksibel, ada banyak banget caranya. Nah, kurang lebih gitu. Misalnya barang pertama harganya 20.000 lah ya. Oh, 20.000, 30.000, 50.000, 500.000. Nah, total harganya 100.000, kurang lebih gitu. Jadi, eh, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, besok kita akan belajar tentang algoritma yang pertama. Kita akan mulai masuk ke materi algoritma. Jadi kita switch, teman-teman. Jadi kita nggak, apa namanya, kita ganti-ganti materinya. Kita nggak programming terus. Kita untuk besok akan masuk ke materi algoritma. Jadi adik-adik silakan bisa nge-search juga, mulai nge-search di Google, apa itu big O notation, searching dan sorting, recursion and backtracking. Ini semua konsep dasarnya aku akan jelasin besok dan juga contoh-contoh soalnya. Sekian untuk hari ini, terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, aku izin screenshot dulu pertemuan kita. Hitungan 1, 2, 3. Adik-adik bikin pose terbaik ya. Satu, oh ya, by the way yang bisa on cam dong. Oke, udah. Ready ini semua. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Wait, nggak screenshot barusan. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih banyak buat kehadirannya hari ini. Sampai jumpa besok ya. Terima kasih. Sudah Kasih boleh bang. alih. Ya, Terima kasih, Kak. ya sama-sama. Terima Ini kasih. nggak